Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat topik terkait dengan strategi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam membuka peluang kerja. Harus clear dulu ya. Satu hal harus clear dulu bahwa apa yang kita diskusikan di sini adalah petikan mulai dari visi misi kedua tokoh tersebut dan juga berbagai hasil-hasil rangkuman dari berbagai podcast, blog, dan tulisan-tulisan terkait kegiatan Ganjar Pranowo yang selama ini dalam memberantas kemiskinan dan meningkatkan pembukaan lapangan kerja di Jawa Tengah selama beliau menjadi gubernur. Di Indonesia dengan penduduk 270 juta lebih ya, itu ada 140 juta yang dalam usia produktif. Dan itu ada sebesar 7,86 juta orang dalam kondisi pengangguran. Dan dalam setiap tahunnya itu ada sebanyak 3,6 juta yang mencari pekerjaan, lulusan perguruan tinggi maupun lulusan SMA, SMK, dan vokasional dalam mencari lapangan pekerjaan. Jadi memang lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan di Indonesia. Tetapi peluang itu juga sungguh menjanjikan. Kalau itu ditangani oleh seorang seperti Ganjar Pranowo yang eager untuk memang meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, ini betul-betul mengembirakan. Kenapa? Untuk penanganan, untuk membuka lapangan pekerjaan di Indonesia, itu tidak bisa ditangani secara sektoral. Harus sinergis antar sektoral. Harus semua kekuatan nasional dimanfaatkan untuk itu. Strategi besarnya adalah, pertama, memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, mendatangkan investor ke Indonesia sebanyak-banyaknya. Nanti kita ulas ya. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia Indonesia sehingga memiliki keterampilan dan juga menanamkan semangat berwira swasta di kalangan mereka ya. Nah, yang selanjutnya adalah membantu atau mengoptimalkan penyelenggaraan pekerja migran yang bekerja di luar negeri, baik itu yang kita kenal selama ini sebagai TKI maupun itu pekerja migran. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Dan juga untuk menumbuhkan wirausaha itu harus ada kemudahan perizinan di sektor UMKM ya, dan juga kemudahan mengakses modal, mendapatkan modal. Nah, mari kita mulai. Bahwa kalau di suatu negara terjadi korupsi, itu sebetulnya lesu darah ya, negara itu akan lesu. Dan orang semua sebetulnya paham, negara mana yang korupsi dan tidak korupsi itu sangat terlihat kalau dilihat dari secara fisik saja. Itu terlihat dari infrastrukturnya yang tidak bagus, meskipun ada kualitasnya tidak. Artinya memang semua orang tahu siapa sebetulnya negara mana yang tidak korupsi dan korupsi yang tidak tertoleran. Jadi kehidupan ekonominya melambat, semangat kerjanya menurun. Itu yang sering kita lihat di negara-negara yang korupsi. Dan ini harus diberantas. Sebetulnya peraturan untuk itu sudah cukup ya. Kalau Pak Mahfud MD bilang, yang kita butuhkan adalah penegakan hukumnya. Mencari orang-orang yang mampu mengelola itu. Peraturannya sudah memadai. Namun sekarang itu di DPR sudah ada satu undang-undang baru yang disebut dengan perampasan harta kekayaan para koruptor itu. Jadi istilahnya kalau tertuduh seorang koruptor, maka yang selama ini kan yang terjadi adalah jaksa lah yang menentukan
yang memperlihatkan bagaimana dia melakukan korupsi itu. Nah, dengan adanya undang-undang ini nanti si koruptor inilah yang membuktikan, yang harus membuktikan dari mana dia dapat uang itu sehingga dia mempunyai kekayaan seperti itu. Nah, itu. Yang kedua, untuk mendatangkan para investor sebanyak-banyaknya. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau para investor itu tertarik di suatu negara. Indikatornya itu bisa dilihat dari kemudahan berusaha di negara itu. Dan kalau kita lihat ranking Indonesia dalam kemudahan berusaha itu memang masih jauh ya. Walaupun sebetulnya kalau dilihat dari sebelumnya, karena ranking usaha ini hanya baru sampai tahun 21. Karena mereka akan membuat sistem baru, tapi dilalah sampai sekarang belum ada peringkat yang baru. Jadi sebelum tahun 20, peringkat Indonesia itu di dunia ya, masuk peringkat 91 dalam kemudahan berusahanya. Nah, pada tahun 21 itu menjadi ranking 73. Tetapi kalau itu dibandingkan dengan negara tetangga kita jauh di bawah. Misalnya Singapura, dia ranking kedua dunia. Bagus sekali. Lalu ada Malaysia di 26, ranking 26. Lalu ada Thailand di ranking 30 sekian. Ya. Lalu ada Vietnam di 40 sekian. Dan ada Brunei di ranking 56. Dan baru kemudian ada Indonesia di ranking 73. Memang sih belakangan ini sudah dibenahi. Artinya kemudahan berusaha di Indonesia sudah sangat jauh berubah di pemerintahan Joko Widodo. Boleh dikatakan membuka karpet merah dengan single window ya. Artinya semua para investor yang mau datang ini, mereka cukup lewat websitenya dan melihat di mana daerah mereka yang mereka sukai, dan ada kontak person dari daerah itu dan dari pusat, sehingga mereka betul-betul diantar kepada daerah di mana mereka ingin membuka usaha. Bagus. Dan ini tentu harus dibaguskan lagi begitu ya pada selanjutnya. Dan yang berikutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini memang ya, kalau kita lihat strategi yang dipakai oleh Pak Ganjar juga, beliau berjanji, beliau mengatakan bahwa sampai tingkat SMA, SMK, itu pendidikan akan diberikan secara gratis. Tapi ini saya belum komplain, tapi itu sudah digaungkan. Yang kemudian, program yang berikutnya adalah satu sarjana dari masing-masing keluarga miskin. Nah, ini sudah dicantum. Nah, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia lewat pendidikan ini, itu sebetulnya kalau kita sederhanakan, ya harus ditunjang oleh sarana dan prasarananya. Artinya memang ya gedungnya, tempat sekolahnya ada bagus ya, atau memadai, kemudian ditunjang oleh kurikulum yang bagus, yang up to date, artinya apa yang diajarkan di sekolah-sekolah, ada di pendidikan, lembaga pendidikan, harus sama dengan peluang kerja yang ada di lapangan. Jadi teknologinya ada, softwarenya itu harus sama. Jadi kalau misalnya kita lihat laboratorium yang ada di sarana pendidikan itu ya harus sama dengan laboratorium yang ada di pasaran, di lapangan kerja. Begitu juga dengan perangkat-perangkat pembantunya. Misalnya dalam SMK atau vokasional ya, misalnya ada jurusan las, ya di sana harus ada las karbit, las listrik, dan bagaimana mengelas di bawah, dan peralatan las dalam air di bawah laut ya. Sehingga kalau mereka terampil, memang mereka betul-betul terampil sama dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan. Itu intinya. Nah, bagaimana mendapatkan itu?
ya di samping sarana dan prasarana tadi juga harus didukung oleh para guru, para pelatih, para pengajar yang kompeten, berkualifikasi. Dan juga mereka harus digaji dengan ya gaji yang membuat mereka memang bisa fokus bekerja di situ. Itu jadinya. Sehingga nah di dalam pelajaran-pelajaran mereka itu juga dipadukan dengan semangat wira swasta atau wirausaha. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau wirausaha itu melatih seseorang sehingga bisa dia mengelola suatu usaha dan dia digaji untuk itu. Nah, kayak CEO lah ya. Nah, kalau wira swasta adalah mereka-mereka yang memang mampu membuka usaha dan memodalinya sendiri. Nah, sehingga untuk menyemarakkan kehidupan wirausaha di Indonesia, sekarang itu sudah ada yang disebut dengan UMKM, usaha menengah mikro, menengah kecil. Sekarang pemerintah sebetulnya sudah menggalakkan itu dan sudah bagus ya. Kita ketahui bahwa UMKM di Indonesia itu ada sekitar 64,5 juta UMKM. Dan itu menciptakan lapangan kerja 123.000. Karena memang umumnya kan UMKM ini dikerjakan sendiri ya. Paling ada satu tenaga bantu atau dua. Tapi itu sangat menggembirakan. Dan pemerintah sudah membuka perizinan yang mudah, melakukan perizinan yang mudah dan juga didukung akses untuk pembiayaan KUR ya. Walaupun jumlahnya belum seperti yang diharapkan. Karena itu memang perlu tahapan ya. Di beberapa pihak, baik di pemberi kredit itu sendiri maupun si pengelolanya sendiri. Tapi itu sangat menggembirakan. Nah, di tengah-tengah masyarakat kita sebetulnya ada paguyuban-paguyuban UMKM yang sangat antusias berkolaborasi dengan sesamanya untuk memajukan usaha mereka masing-masing. Dan ini perlu diwadahi. Dan itulah yang memang lagi digalakkan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun itu di tingkat kabupaten dan kota. Ada, cuma volume dan ritmenya yang membedakan antara kota saja lain karena memang antusiasmenya dari para anggota-anggota tadi. Nah, yang berikutnya adalah mengoptimalkan pekerja migran. Kita tahu ada perkembangan, kita tahu kan bahwa sumber daya manusia Indonesia itu sangat besar, sangat banyak. Dan itu tidak semua berskill, tidak punya skill yang bagus. Nah, tapi tidak masalah. Kita bisa artinya mengirimkan tenaga-tenaga kasar ke luar negeri seperti dengan asisten rumah tangga. Gajinya kan di sana besar dibandingkan di dalam negeri. Dan belakangan ini ada yang disebut pekerja migran, walaupun TKI tadi sebetulnya sudah disebut pekerja migran ya. Jadi anak-anak muda itu tadi itu udah puluhan ribu yang dikirim ke negara-negara sahabat seperti Korea, Jepang, dan ini akan dikembangkan lagi ke negara-negara lain. Yang intinya itu mereka memang sudah dipersiapkan dari Indonesia. Kalau itu sementara ini yang baru ada itu di bidang perikanan dan industri. Jadi mereka kayak magang dulu di Indonesia dengan peralatan yang sama. Setelah dan bahasanya diajarkan bahasa lokal di sana, nah, mereka dikirim. Nah, yang terbaru pengiriman itu ada 300.000, artinya menggembirakan dan ini harus diperbanyak lagi di masa-masa yang datang dan kelihatannya itu sesuatu banget. Memang tenaga itu tenaga muda dan kita tahu bahwa negara-negara yang maju sekarang itu banyak membutuhkan tenaga kerja muda. Misalnya Jepang, mereka betul-betul kekurangan tenaga muda karena sementara lansianya sangat banyak.
Nah itu. Nah, inilah yang kita lihat, strategi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini kalau diterapkan secara nasional betul-betul menggairahkan, membuka lapangan kerja yang sangat luas. Nah, dan ini ya hanya bisa dikerjakan oleh seorang presiden yang memang dia eager, sama dengan Pak Jokowi yang begitu semangat kalau membangun infrastruktur. Nah, itu tadi juga harus dikombin juga dengan pembangunan infrastruktur, melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Joko Widodo ini. Dalam artian begini, dalam hal pembangunannya sendiri, itu kan sudah membutuhkan membuka lapangan kerja ya dalam membangunnya sendiri. Nah, setelah infrastruktur itu jadi, dia akan mempermudah usaha bisnis di Indonesia. Jadi pembangunan infrastruktur ini betul-betul harus terus dilanjutkan. Bapak dan Ibu, itulah yang sangat kita harapkan. Mudah-mudahan Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa kita golkan sehingga menjadi presiden RI yang ke-8. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.